Alright, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semua. Dan akhirnya, setelah 4 bulan hiatus karena satu atau lain hal, aku bisa bikin video lagi. Akhirnya, at long last, at long last. Ya, sekali lagi mohon maaf sama teman-teman, kesibukan dunia nyata menghalangi aku untuk bisa bikin video serutin yang kita semua inginkan. Tetapi mudah-mudahan, kedepannya bisa lebih itu lagi ya. Makanya jangan bosan untuk nge-support supaya Kang Aldinya nggak harus sampai punya 4 sampai 5 job sampingan untuk bisa dapetin uang makan sama bayar listrik. Gitu ya. Semakin banyak yang nge-support, semakin lega nanti aku bisa fokus untuk bikin video. But anyway, hari ini kita akan belajar tentang variabel. Ya, jadi variabel itu konsep dasarnya coding. Aku akan membawakan ini dengan Visual Basic seperti biasa. Tetapi bukan berarti konsepnya tidak bisa diterapkan di bahasa pemrograman yang lain. Karena pada dasarnya logiknya mirip. Hanya mungkin implementasinya beda-beda dikit, gitu ya. Anyway, let's go. Jadi, yang disebut dengan variabel, kalau matematika kan kita biasa bikin variabel kayak gini ya. Misalnya, let's say misalnya aku punya X sama dengan 10. Y sama dengan 20. Lalu misalnya kalau misalnya ada matematika gitu ya, let's say aku punya persamaan X ditambah 10Y sama dengan 210. Lalu carilah X dan Y, kan gitu ya. Dan seterusnya. Nah kan, yang penting adalah X dan Y ini adalah sebuah nama yang nantinya itu nilainya bisa berapapun. Gitu loh. Dalam hal ini kita dari awal udah nentuin kalau X-nya itu 10 dan Y-nya itu 20. Nah, tetapi kita juga sering kan ketemu persamaan matematika, misalnya kayak gini. 2x kuadrat tambah 10y min 5 sama dengan 0. Maaf, 10x. Ini persamaan kuadrat ya. Nah, ini juga kita lihat kita punya satu variabel, yaitu x. Yang mana nilai x ini tuh bisa beragam gitu kan, tergantung nanti kita x-nya itu ditentuinnya berapa. Kan gitu ya. Nah, di dalam programming, pada dasarnya variabel itu juga sama. Variabel di dalam programming adalah sebuah nama yang nantinya bisa mengandung sebuah nilai. Atau istilah kerennya, ini aku dibantuin sama Copilot AI ya. Thank you so much Microsoft, akhirnya punya AI yang bisa mempermudah kehidupan. Kelihatan banget ya coder pemalas gini nih. Nah, jadi variabel itu adalah sebuah nama yang digunakan untuk menyimpan data. Kan gitu ya. Nah, untuk Visual Basic, cara membuat variabel adalah dengan menggunakan kata dim. Terus kita kasih nama. Misalnya dim variabel 1 sama dengan 10. Nah, ini tuh yang paling sederhananya tuh kayak gini. Dim nama sama dengan nilai. Kang, boleh nggak nilainya nggak ditentuin dari awal? Boleh. Dim variabel 1, udah aja. Kang, aku pernah baca di internet, aku sering lihat ada orang yang pakai public sama private. Itu boleh nggak, Kang? Boleh, tapi aku nggak akan bahas itu terlalu jauh sekarang ya. Itu nanti jatuhnya ke scope, gitu ya, lokal sama global scope. Tapi let's talk about that later lah ya. Takutnya terlalu banyak topik di satu video gitu, ngalir ngidul nanti. Nah, kalau mau bikin lebih dari satu variabel, apakah harus di spasi gini-gini? Tergantung. Nah, kenapa Kang tergantung? Karena setiap variabel itu punya tipe data. Apa gerangan tipe data? Tipe data adalah jenis kayak kita ngasih tahu sama program, variabel ini tuh nanti datanya begini loh. Misal, kalau pakai Visual Basic, itu untuk menyatakan tipe data kita pakai S ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, dengan kita menyatakan variabel itu dengan tipe datanya dari awal, kita ngasih tahu sama program, variabel 1 ini integer loh, berarti dia sebuah bilangan bulat. Variabel 2 ini string loh, berarti dia kumpulan huruf. Variabel 3 ini char, berarti dia satuan huruf. Variabel 4 ini boolean, berarti dia true atau false. Kang, bilangan koma bisa? Bisa. Kita pakai namanya double. Tuh, si AI aja baca pikiran aku.
AI ini baca pikiran aku, serem banget. Ya. Oke, jadi integer ini adalah bilangan bulat. Bisa positif, negatif, 0, tanpa koma ya. Namanya juga bilangan bulat, berarti dia nggak pakai koma. Kalau string ini teks atau kumpulan karakter ya. Ya, satuan karakter pakai string juga boleh. Tapi kalau memang dari awal kita tahu karakter cuma satu, mending pakai char. Nah, satuan karakter di sini bisa huruf, bisa angka, bisa simbol ya. Nah, boolean ini true atau false. Atau benar salah ya, 1 atau 0. Ini biasanya digunakan untuk bicara tentang logik gitu ya. Nanti kita akan banyak belajar boolean ketika ngomongin if. Nah, kalau double itu bilangan dengan koma ya. Dengan real, dengan koma desimal. Kenapa Kang disebutnya bilangan real? Karena nanti ada lagi satu lagi namanya bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan akar negatif. Ya, makanya biasanya ekornya tuh i. Gitu. Nah, kalau teman-teman di sekolahnya belajar matematika tingkat lanjut, ada kemungkinan teman-teman berurusan dengan bilangan imajiner. Aku bilangnya ada kemungkinan ya, karena tanyain dulu sama gurunya belajar atau enggak. Nah, ini integer, string, char, boolean, dan double sering juga disebut sebagai tipe data primitif. Artinya dia ada di semua bahasa pemrograman. Karena dia termasuk tipe data dasar. Yang nantinya kita bisa bikin tipe data sendiri berdasarkan tipe data primitif ini. Gitu. Selain integer, string, char, boolean, dan double, ada lagi nggak? Banyak, tapi nggak diangkat semua di sini ya. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke bikin variabel. Kalau kita bikin variabel, misalnya kita punya 3 variabel integer sama ya. Nah, kita bisa bikin kayak gini. Tuh. Jadi kita bisa pisahin nama-nama variabel itu pakai koma, terus ekornya S string. Berarti variabel A, B, dan C itu dari awalnya itu semuanya string. Kang, boleh nggak dicampur? Misal gini. Sebenarnya kalau disebut boleh, boleh. Cuman aku nggak nyaranin karena takutnya kita dibaca cepet, variabel D-nya char, variabel E boolean, kita baca cepet, disangkanya D-nya boolean. Gitu. Tapi kalau sebut boleh mah boleh, gitu ya. Cuman bukan habit aku. Tapi kalau teman-teman mau punya habit seperti itu ya nggak jadi masalah, gitu ya. Nah, nilai variabel itu bisa ditentukan dari awal dan bisa juga berubah sambil programnya berjalan. Misal, nih ya, aku bikin program sederhana nih. Di dalam submainnya ya, aku bikin variabelnya. Misalnya menghitung luas lingkaran, ya. Dim jari-jari S double. Terus kita mungkin 0 dulu ya dari awal, 0,0. Lalu kita minta input. Console, write, masukkan jari-jari lingkaran. Ih, AI-nya pinter. Aku gak usah ketik semua. Oke, lalu nah, jari-jari sama dengan console read line. Nah, tetapi teman-teman kita lihat read line ini tuh menghasilkan string, jadi harus kita convert dulu ke double. Enaknya kalau coding pakai Visual Basic tuh kalau mau gini udah ada, mau gitu udah ada, gini ada, gitu ada. Terus bahasanya tuh bahasa manusia, jadi cocok buat pemula. Gitu ya. Lalu di sini kita lihat dari awal kita bikin jari-jarinya 0, tapi nanti di tengah jalan jari-jarinya berubah tergantung apa yang dimasukkan. Gitu ya. Lalu kita hitung dim luas lingkaran X double math.p, ini maksudnya bilangan pi ya, kali jari-jari, lalu kita output. Luas lingkaran dengan jari-jari 0 adalah 1. Gitu. Nanti 0-nya berganti jadi jari-jari, satunya luas lingkaran. Atau aku lebih suka pakai gaya keren gini nih. Nah, ini disebut dengan string interpolation. Nanti kita bakal belajar pas ngomongin strings ya. Kang, boleh nggak aku bikin variabel, tapi si nilai variabelnya tuh di tengah jalan nggak bisa diubah? Kayak bikin satu aja di awal, kesannya segitu terus. Boleh. Itu namanya konstanta. Kalau mau bikin konstanta, caranya sama dengan variabel, tetapi jangan pakai dim, pakainya const. Nah, misalnya gini, kalau kita pakai const, di tengah jalan jari-jari lingkaran. Ini, nama jari-jari lingkaran ini nggak boleh diubah. Jadi kalau kita bikin gini,
Nah, nanti si Visual Basic ngasih error tuh. Constant cannot be the target of an assignment. Karena kalau yang namanya konstanta di tengah jalan nggak boleh diubah. Gitu. Terakhir buat teman-teman, ada yang disebut dengan aturan penamaan. Ya, aturan penamaan itu maksudnya gini, kita nggak bisa sembarangan ngasih nama variabel gitu aja gitu, enggak ya. Dan aturan ini berlaku bukan hanya untuk nama variabel, tetapi juga untuk nama konstanta, atau nanti nama fungsi, dan lain-lain. Apa saja sih aturan penamaan? Yang pertama, hanya menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Jadi jangan pakai simbol, ada beberapa simbol yang boleh dipakai, tapi aku nggak nyaranin ya. Nama variabel itu cukup huruf, angka, garis bawah. Hurufnya boleh huruf kapital, boleh huruf non-kapital. Yang kedua, tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi kalau misalnya nama variabel gini, ini boleh. Ini juga boleh. Tetapi kalau gini, ini nggak bisa. Lihat nih, Visual Basic ngasih error. Identifier expected. Karena nama variabel nggak boleh dimulai dengan angka. Ya. Nah, ini nih, sorry. Belum ke scroll. Nah, ini kalau kita pakai 1 diameter, itu nanti langsung error. Identifier expected. Gitu, langsung dikasih garis bawah merah nih di sini. Tetapi underscore atau garis bawah boleh dipakai buat menamai variabel kayak gini. Ini juga boleh. Nah, sekali lagi, jangan pakai spasi atau karakter-karakter khusus lainnya ya. Dan yang terakhir, tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada di visualbasic.net. Atau kalau teman-teman pakai Python, berarti jangan pakai kata kunci Python. Kalau teman-teman belajar C++, jangan pakai kata kunci C++. Ya. Nah, yang kelima, yang aku saranin ketika teman-teman ngenamain variabel adalah gunakan camel case untuk nama variabel yang terdiri dari beberapa kata. Ini sebenarnya bukan kewajiban, tetapi biar nama variabelnya enak dibaca aja. Camel case tuh basically yang kata orang zaman aku SMP itu huruf alay. Tuh. Nah, aku hapus dulu ya. Nah, jadi awalnya tuh huruf kecil atau boleh huruf besar, terus nanti perkataannya ganti huruf kapital. Basically bahasa alay. Zaman dulu sebutnya bahasa alay, kalau sekarang namanya camel case. Ya. Dan yang keenam, perhatikan case sensitivity. Maksudnya case sensitivity itu gini, di Visual Basic, nama variabel itu mau pakai huruf kecil, mau pakai huruf kapital, dua-duanya dianggap sama. Lihat nih. Dia langsung kasih error. Di sini langsung dikasih garis merah. Nah, pas kita perhatikan errornya, ternyata errornya adalah diameter is already declared as private diameter in this module. Karena di Visual Basic, mau hurufnya kapital atau nggak kapital, itu nggak jadi masalah. Dia dianggap sama. Nah, tetapi di bahasa pemrograman lain, seperti Python dan C++, itu penamaan itu kayak sensitif. Artinya diameter D kapital dengan diameter D enggak kapital, itu dianggapnya berbeda. Jadi tolong perhatikan case sensitivity di bahasa pemrograman yang teman-teman pakai. Gitu. Oke, nah videonya sudah lebih dari 14 menit. Thank you so much teman-teman. Next video kita akan membahas tentang ini ya, string. Gitu. Termasuk tadi nih pas aku bikin luas lingkaran dengan jari-jari ini terus pakai dolar depannya terus pakai kurung-kurung keriting ini atau string interpolation. Nanti kita bahas juga minggu depan. Oke? Minggu depan video selanjutnya kebiasaan bawain les. See you, bye-bye.